بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك المعبود ذي العطاء والمن والجود الذي اتصف بالصمدية وتفرد بالوحدانية والملائكة وأولو العلم على ذلك شهود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى الله في مجده وارتفع، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله أفضل المقتدى وأكمل متبع. صلوا على رسول الله المبعوث رحمة المهدى للعالمين كافة، فقد صلى الله عليه في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله وكونوا من المحسنين، فالمحسنون بمعية الله جل وعلا هم الفائزون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وهم الأقرب من رحمة رب العالمين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. عباد الله، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Saudaraku sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, saudara seiman, sebangsa dan setanah air. Islam adalah merupakan agama yang kemudian menjadi akar peradaban dan kebudayaan bagi umat ini. Maka dengan kukuhnya akidah Islam, maka kukuh pula lah fondasi peradaban dan juga kebudayaan umat ini. Apa peran ulama kita di dalam menjaga akidah yang merupakan fondasi dasar Islam, yang dari situ tumbuh peradaban dan dari situ kemudian tumbuh kebudayaan umat? Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah telah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah telah menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Dia, dan para malaikat beserta orang-orang yang berilmu bersaksi demikian bahwa Allah qa'iman bil qist, sesungguhnya Allah menegakkan keadilan. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selainnya, huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya orang yang berilmu, para ulama bersama dengan malaikat, mereka bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah yang menegakkan keadilan di atas muka bumi ini. Maka siapa mereka? Para ulama yang menjadi penyebab daripada ataupun berperan untuk menjaga fondasi akidah umat ini. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam ayat dan juga dijelaskan oleh para ulama tafsir, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut akan Allah daripada hambanya itu adalah para ulama. Siapa ulama ini? Kata Ibnu Ashur bahwa sesungguhnya ulama yang dimaksudkan, mereka yang takut akan Allah itu, yaitu ulama yang ilmu yang dimilikinya itu berhubungan dengan ma'rifatullah, berhubungan dengan Allah.
Begitu juga sebagaimana disebutkan oleh Imam Tajuddin As-Subki bahwa sesungguhnya ulama yang mampu menjaga akidah itu adalah ulama yang berorientasi hidupnya demi akhirat. Aqallul alim an ya'lam haqarati dunya wa 'idhamil akhirah, kata Tajuddin As-Subki, bahwa sesungguhnya batas paling minimal seorang alim itu adalah dia mengetahui betapa dunia ini sangat hina dan betapa agungnya akhirat itu. Maka ulama yang kita harapkan yang insya Allah akan terus menjaga fondasi akidah umat ini adalah ulama yang mereka berorientasi untuk akhirat, mereka yang menjaga ilmu mereka selalu berhubungan dengan ma'rifatullahi ta'ala. Selanjutnya saudaraku yang dimuliakan Allah, jamaah sekalian, sesungguhnya bagaimana para ulama bisa menjaga akidah umat ini? Para ulama adalah warasatul anbiya, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman warathu al-ilm. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar juga dirham, tidak. Tapi apa juga yang diwariskan adalah ilmu. Jadi ulama menjadi ulama karena mereka menjadi pewaris para nabi, mewarisi ilmu daripada para anbiya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka dari sini, apa tugas para anbiya kita lihat dalam Al-Quran. Dan bagaimana kemudian para ulama terus melanjutkan tugas para anbiya ini. Allah berfirman, fasda' bima tu'mar. Maka sampaikanlah secara jelas dan nyata apa yang diperintahkan kepadamu. Itu diantara tugas para nabi. Kemudian, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik mir rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu. Kalau seandainya engkau tidak menyampaikannya, sungguh engkau tidak menyampaikan risalahnya. Para ulama bertugas kemudian melanjutkan tugas Rasul ini, sampaikan secara terang benderang kenyataan. Kemudian bertugas juga untuk menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Alkitab. Kemudian begitu juga tugas daripada para ulama dalam Al-Quran, ditugaskan kepada para nabi. Kita lihat, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Dan tatkala Allah mengambil janji dengan orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, hendaklah kalian memperjelas isi, menyampaikan secara jelas isi Alkitab itu, isi kitab suci, wala taktumunah, dan jangan kalian sembunyikan. Itu tugas para nabi. Dan ini pula yang kemudian diwariskan oleh para ulama, menyampaikan apa yang ada dalam kitab suci, dalam Al-Quran dan sunnah Nabi, kemudian tidak ada yang mereka sembunyikan. Begitu juga dalam surat Hud Allah sebutkan, in uridu illal islaha mastata'. Tugas Nabi itu adalah tidak lain adalah untuk memperbaiki dengan segala kemampuan. Para ulama juga demikian, mereka memperbaiki dengan segala kemampuan mereka. Maka dari sini salah satu di antara kemudian jalan para ulama mampu untuk menjaga akidah fondasi umat ini selanjutnya adalah dengan keteladanan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menanamkan akidah kepada orang Arab, kepada para sahabat yang hidup bersama dengan beliau, kemudian dikenal dengan akhlak beliau yang sangat mulia. Dengan akhlak inilah kemudian bagaimana akidah iman yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mudah diterima oleh orang-orang Arab dan juga oleh para sahabat kemudian. Imam Abu Bakar Al-Ajuri beliau sebutkan di antara dalam kitab beliau Akhlak Ulama bahwa seorang alim hendaklah bersikap mulia dengan orang yang mengganggunya demi menjaga agamanya. Bersih hatinya dari benci dan hasad. Hatinya dipenuhi dengan baik sangka terhadap orang mukmin pada segala hal yang memungkinkan dicari alasan ataupun uzur. Ia tidak suka kehilangan nikmat dari satu orang pun. Dia melewati kejahilan orang yang berinteraksi bersamanya dengan kelembutan. Apabila ia heran betapa bodohnya orang lain, maka dia akan mengingat betapa bodohnya dia di depan Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak mengganggu dan tidak ada kejahatan daripada orang itu, daripada ulama.
bersamanya semua orang akan merasa tenang. Itu adalah akhlak para ulama, yang para ulama kita dengan itu mereka akan mampu menjaga kokohnya akidah Islam ini dengan perilaku akhlak mereka yang mulia. Selanjutnya kemudian, ulama hendaklah menjadi sandaran hidup dalam masyarakat. Ulama kita berupaya bagaimana mereka menjadi sandaran hidup yang baik dalam masyarakat, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam surat Ali Imran ayat 79 Allah berfirman, "Walakin kunu rabbaniyina bima tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun." Maka hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Imam At-Tabari menyebutkan bahwa Rabbani itu apa artinya? Rabbani itu memiliki makna orang yang berilmu, orang bijak yang bertakwa, begitu juga bermakna pemimpin. Maka Imam At-Tabari menyebutkan Rabbani itu bermakna adalah orang yang dijadikan sandaran bagi yang lain, baik dalam ilmu fikih, urusan agama maupun urusan dunia. Jadi Allah suruh hendaklah kalian yang memahami Alkitab, hendaklah para ulama kita yang memahami Alkitab untuk menjadi Rabbani. Rabbani itu adalah yang dengan ilmunya dia menjadi sandaran dalam kehidupan masyarakat, baik dalam masalah agama, begitu juga dalam masalah dunia. Begitu pendapat daripada Imam At-Tabari dalam tafsir beliau. Selanjutnya kita lihat saudaraku yang dimuliakan Allah. Ulama juga adalah dalam hal ini hendaklah membersamai dan mereka selalu membersamai orang-orang bawah demi menjaga akidah mereka. Kita dapatkan Allah berfirman, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq." Tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad daripada rasul-rasul kecuali mereka itu makan makanan dan juga berjalan di pasar. Jadi berjalan di pasar seorang rasul itu adalah merupakan sunnah rasul-rasul sebelumnya. Apa maknanya makan makanan kemudian berjalan di pasar? Seorang rasul bertugas untuk melihat dari masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Di pasar kita akan menjumpai orang-orang yang enggak kita jumpai di kantor. Maka seorang rasul ditugaskan oleh Allah itu untuk berjalan di pasar. Bukan untuk pencitraan, bukan mencari nama baik, tapi mereka bertugas untuk memperbaiki umat. Berjalan ke pasar-pasar, di sana mereka memperbaiki umat sampai ke pasar-pasar. Jadi sini kita lihat pernah suatu ketika Rasulullah SAW berjalan di pasar, kemudian beliau singgah menjumpai seorang penjual makanan. Kemudian beliau mendekat, kemudian beliau menaruh tangan beliau di atas makanan itu dan beliau dapatkan basah. Jadi makanan kering ditaruh di atas, yang basahnya di bawah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ghasyana falaysa minna. Yang menipu umat kami, yang menipu kami dia bukan daripada umat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dasar paling penting di mana beliau mendapatkan karena beliau berjalan di pasar, ada kecurangan di pasar itu. Ada akhlak yang tidak dikerjakan dan tidak dijaga oleh pelaku-pelaku pasar. Bagaimana ulama menjaga sampai ke pasar sekalipun tetap berdakwah, tetap menjaga akidah dan akhlak umat. Maka tidak layaklah kalau seandainya popularitas seseorang menjadikan dia tidak sanggup lagi turun ke pasar untuk melihat bagaimana akidah umat, bagaimana akhlak umat ini. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, tugas ulama kita juga dalam menjaga akidah ini adalah merawat akidah Islam yang simpel dan mudah. Akidah Islam itu sangat simpel, sangat mudah sekali. Kalau seandainya akidah tidak mudah dan simpel, sulit orang masuk ke dalam Islam, sulit orang akan memeluk Islam. Maka dari sini, simpelnya akidah Islam itu menjadikan betapa mudah orang masuk ke dalam Islam. Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan bahwa paling minimal akidah Islam itu bagi seorang awam itu adalah dia memahami, mengenal terjemah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau sudah ada keyakinan kebenaran dalam hatinya, sudah cukup bagi dia akan akidah itu tanpa perlu kepada bukti yang sulit kecuali kalau ada syubhat dalam dirinya. Maka saudaraku sangat disayangkan kalau seandainya narasi pembelajaran akidah saat ini
lebih didengar oleh orang awam itu perdebatan, perselisihan, sesuatu yang rumit, itu adalah sangat disayangkan. Akidah Islam itu sangat mudah sekali, dan para ulama kita merawat akidah Islam yang mudah ini supaya mudah untuk diamalkan dan diyakini oleh orang awam. Selanjutnya, ulama kita menjaga akidah Islam ini dengan pemahaman Islam Ahlus Sunnah yang wasatiyah. Apa makna Ahlus Sunnah yang wasatiyah? Ahlus Sunnah ini adalah membawa akidah pemahaman yang wasati, dan ini telah terbukti dalam sejarah pada saat di mana pemahaman menyimpang kaum Khawarij, kaum Mu'tazilah, dan kaum yang lainnya itu berhasil dijawab oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan akhirnya Mu'tazilah, Khawarij itu pemikiran mereka punah dalam sejarah, tidak lagi diamalkan. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah berhasil menjawab dengan pemahaman yang wasati. Dari sini, supaya kita mampu menghadapi berbagai macam problematika pemahaman pemikiran yang global pada masa global saat ini, baik tentang permasalahan sekularisme, liberalisme, kapitalisme, begitu juga permasalahan sampai ateis dan takfir, itu hanya mampu untuk dijawab dengan yaitu akidah yang wasati. Wasati juga di sini bermakna adalah keseimbangan antara teks dan konteks, keseimbangan antara hati dan juga pikiran, keseimbangan antara kehidupan rohani dan juga kebutuhan kehidupan dunia. Akidah Islam sangat memperhatikan yang seperti itu. Selanjutnya, saudaraku yang dimuliakan Allah, ada sebuah kajian yang didapatkan bahwa di negeri Arab pada saat setelah terjadinya Arab Spring, revolusi Arab Spring, jumlah daripada kaum ateis di negeri Arab di kalangan anak muda bertambah melonjak. Pertanyaannya, adakah hubungan antara kondisi instabilitas politik, ketidakstabilitas politik itu dengan ateisme, munculnya kaum ateis di sebuah bangsa? Didapatkan dalam kajian bahwa sesungguhnya betul ada kaitannya. Kondisi politik yang tidak stabil dalam sebuah negara itu akan menjadikan banyak kaum ateis atau orang yang tidak peduli lagi dengan agamanya. Maka ulama kita sangat berperan dalam hal ini menjaga stabilitas politik negara. Demi apa? Menjaga akidah anak-anak muda kita. Karena ahli sosial dan pakar ilmu jiwa menyatakan bahwa anak-anak muda, generasi yang mereka masih remaja, ketika mereka mendapatkan negara tidak mampu menjawab kebutuhan mereka atau tidak ada kepastian di masa depan, maka mereka akan memberontak terhadap segala keyakinan yang selama ini mereka anut. Maka ketika negara ada harapan bagi mereka, maka di sana akidah mereka akan terjaga. Mereka tidak akan ragu, keyakinan akan terus terjaga dalam diri mereka. Maka tugas besar ulama, saudaraku yang dimuliakan Allah, di negeri kita juga, dan itu harus kita hormati dan kita jaga. Bagaimana menjaga stabilitas politik negara kita yang baik demi menjaga akidah umat ini. Maka di akhir daripada khutbah ini kami sampaikan, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa sesungguhnya peran ulama dalam kehidupan bernegara itu sangat berperan nantinya dalam menjaga kukuhnya akidah generasi muda. Kalau seandainya kita ingin menjaga akidah umat ini untuk 50 tahun yang akan datang, maka jagalah akidah anak muda hari ini. Dan anak muda mereka akan sangat senang kalau seandainya ulama memperhatikan kebutuhan mereka, menyuarakan isi hati mereka, memperhatikan masalah yang mereka hadapi. Kalau seandainya para ulama, kemudian juga ormas-ormas keagamaan peduli akan masalah anak muda, maka kita akan menjaga akidah anak muda kita ke depan. Insya Allah akan kukuh akidah anak muda kita. Kenapa? Mereka mendapatkan para alim ulama, ormas-ormas menyuarakan dan juga memberi solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. Maka akan sangat kita butuhkan para alim ulama dan kita dukung mereka untuk menjaga aspirasi dan juga masalah anak muda ke depan. Maka amanah kami yang terakhir, saudaraku yang dimuliakan Allah, janganlah kita menganggap ulama itu yang populer saja. Janganlah kita anggap ulama itu yang banyak follower saja. Sesungguhnya di sana banyak ulama-ulama Rabbani yang menjaga akidah rakyat kita dan menjaga akidah anak-anak muda kita. Mereka tidak tampil di depan. Lalu jangan kita jadikan ulama kita seperti artis. Kalau seandainya mereka sedang naik daun, kita ikuti. Kemudian setelah itu kita tinggalkan.
ulama kita itu menjadi ulama bukan karena popularitas, tapi karena ilmunya yang mereka wariskan daripada para anbiya dulu. Maka mari jaga peran ulama kita di negara kita demi menjaga akidah umat yang baik dan menjaga akidah Islam menjadi fondasi peradaban dan juga menjadi penjaga stabilitas daripada kerukunan hidup kita di negeri yang bersatu ini. Maka akhirnya simaklah kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul, dan taatlah kepada Rasul dan juga ulil amri di antara kalian. Apa itu ulil amri? Ulil amri itu adalah kata Mujahid dan mayoritas para ulama tafsir, mereka orang yang ulul ilmi wa ahlul Quran, yaitu orang yang berilmu dan ahli Quran. Mereka para ulama juga. Maka kepatuhan kita para ulama, jaga ulama kita, jaga selalu mereka berperan baik di dalam menjaga bangsa dan negara ini dan menjaga umat ini secara baik dan bijak. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu hadzal qaul wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر إخوان المسلمين في الهند وانصر إخوان المسلمين في الصين وانصر إخوان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق ولاة أمورنا. اللهم اغفر هذه البلاد عزيزة بعز الإسلام حائزة على كل خير سالمة من كل شر وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ونسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. صلى الله على